Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu sidang jamaah salat zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur telah menjalani ibadah puasa dan ibadah lainnya di bulan Ramadan. Dan kita berdoa dan berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah sampai akhir Ramadan kelak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian kita hari ini adalah tentang tauhid. Islam adalah agama tauhid. Islam membawa keyakinan, keimanan, membawa sistem beribadah kepada Allah seperti salat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Islam juga meninggalkan budaya, tradisi. Ruang lingkup budaya itu jelas luas sekali. Dalam budaya itu ada budaya berpakaian. Islam membawa tradisi berpakaian yang menutup aurat. Itu pakaian itu masuk kategori budaya. Islam mengajarkan kebersihan seperti berwudu, seperti bertayamum, mandi, gosok gigi adalah ajaran Islam. Sebelum orang-orang di barat sana, di Eropa sana mengerti arti gosok gigi, Nabi Muhammad sudah mengajarkannya. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli masjidin. Kalau tidak memberatkan umatku, maka Rasulullah sudah mewajibkan kepada kita untuk gosok gigi 5 kali sehari semalam. Tapi perintah ini tetap wajib bagi Rasulullah. Disunahkan dan dianjurkan bagi kita umat Islam untuk gosok gigi 5 kali sehari. Itu budaya sehat. Lalu juga bagian dari budaya itu bahasa. Banyak sekali bahasa Al-Quran yang tidak ada
di dalam budaya-budaya sebelumnya. Ketika Islam datang, Islam meninggalkan kosakata, bahasa. Az-zakat, az-zakah misalnya, zakat. Tidak ada dalam tradisi selain Islam istilah zakat. Yang ada itu adalah ad-dharibah. Bahasa Inggrisnya tax. Bahasa Indonesianya pajak. Yang zakat tidak ada. Zakat itu berbeda atau di atas definisi pajak. Zakat itu di atas. Pajak itu tidak punya nilai-nilai spiritual dan tidak punya semangat mengembangkan harta benda. Pajak itu spiritnya adalah semata-mata menguasai. Maka banyak orang yang lari dari pajak. Salah satu kosakata yang lain adalah kosakata ikhlas. Tema besar kita adalah tauhid, dan kosakata yang juga baru dalam Islam itu adalah kata ikhlas. Kata ikhlas itu tidak ada dalam budaya lain yang persis sama. Dalam bahasa Indonesia ikhlas itu tanpa pamrih. Ikhlas itu tanpa pamrih. Apakah sama ikhlas dengan tanpa pamrih? Tanpa pamrih itu bagian kecil dari ikhlas. Tanpa pamrih itu bagian kecil dari ikhlas. Kenapa? Karena kosakata ikhlas itu adalah kosakata tauhid. Ifradullah bil ibadati wal wahdaniyati fi sifatihi wa dhatihi. Ikhlas itu kosakata tauhid di atas tanpa pamrih, tidak mengharapkan apa-apa. Itu kira-kira definisi ikhlas yang kita tahu selama ini. Itu sebagian kecil dari definisi ikhlas. Ikhlas itu artinya tauhid. Ikhlas itu artinya Islam. Jadi kalau kita melakukan satu perbuatan, satu pekerjaan, satu kebaikan tanpa pamrih, belum disebut dengan ikhlas. Karena ikhlas itu kaitannya erat sekali dengan tauhid, erat sekali dengan Islam. Apa itu Islam? Al-Islam huwa al-istislam. Islam itu adalah menyerah. Kalau dalam perang, misalnya tentara Palestina melawan tentara Israel, lalu tentara Israel menyerah, bahasa Arabnya istaslama, junud Israel, istaslama. Islam itu artinya menyerah, pasrah total. Itu Islam. Ikhlas adalah Islam. Ikhlas adalah tauhid. Ikhlas bukan sekedar tanpa pamrih. Ikhlas bukan sekedar tidak mengharapkan apa-apa. Perbuatan yang hanya tanpa pamrih, perbuatan yang hanya tidak mengharapkan balasan apa-apa, belum masuk kategori ikhlas. Dia masuk kategori ikhlas kalau dia sudah berjalin kelindan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ikhlas itu atau orang mukhlis itu adalah orang yang melakukan pekerjaannya lillahi ta'ala, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan kesenangan Allah. Jadi terikat dan terkait amal itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang kehilangan motor, kehilangan uang, kehilangan barang-barang berharga, lalu mengatakan, ya sudahlah, saya ikhlaskan. Sekilas ikhlasnya benar, belum sempurna. Ikhlas itu sempurna jika dikait kelindankan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka amal itu diterbangkan oleh angin. Amal apa saja, perbuatan apa saja yang tidak berkait kelindan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fahiya radd, dia tertolak, dia tidak tercatat. Berarti amal, perbuatan, kerja, produk yang tidak dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keyakinan kita, keyakinan Islam kita, pekerjaan itu sia-sia, tertolak. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Niat lillahi ta'ala itulah yang disebut dengan ikhlas. Bukan pasrah saja, bukan tanpa pamrih saja, tetapi harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita umat Islam senantiasa mengaitkan seluruh amal kita, seluruh perbuatan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, hidupku dari pagi sampai tidur lagi, dalam tidur, wa mamati, matiku lillahi ta'ala. Itu yang ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikhlas dan itulah Islam. Semoga amal kita tidak diterbangkan oleh angin. Amal apa saja, amal ritual, amal sosial, menjadi pengurus organisasi, menjadi guru, menjadi dosen, menjadi pedagang, petani dan lain sebagainya. Ikhlaskan atau kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu syarat amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La